Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam beserta nikmat sehat walafiat. Nah, di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konsep ilmu dan sistem ekonomi Islam masa modern menurut mazhab Iqtisaduna. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan tim saya ada terdiri dari Meta, Najwa, Fadlan, dan juga Farel. Nah, yang pertama kita bakal bahas apa sih mazhab Iqtisaduna itu. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir Al-Sodar yang merupakan seorang pemikir terkemuka melalui bukunya yang berjudul Iqtisaduna. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, sedangkan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan, sebab kedudukannya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang satu lainnya itu Islam. Pemikiran mengenai masalah ekonomi yang mengatakan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga bisa dibantah dengan mengambil contoh. Manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpenuhi. Karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar adanya. Karena pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Bakir Al-Sodar berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya kita masuk ke biografi Bakir Al-Sodar. Muhammad Bakir Al-Sodar lahir di Baghdad pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Muhammad Bakir Al-Sodar berasal dari keluarga Syiite dan menjadi salah satu pemikir terpandang yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf dari tahun 1950. Bakir Al-Sodar memiliki dua karya yang sangat terkenal, yaitu Falsafatuna dan Iqtisaduna. Falsafatuna diterbitkan pada tahun 1959 yang isinya meliputi 13 kritik komunisme, pemikiran materialis. Sedangkan Iqtisaduna diterbitkan pada tahun 1960 yang mengkritisi teori ekonomi, kapitalisme, dan sosialisme. Berkaitan dengan ekonomi, Bakir Al-Sodar telah membuat konsep ekonomi melalui karyanya yang terkenal yang berjudul Iqtisaduna, yang kemudian menjadi mazhab tersendiri. Menurut mazhab ini, ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Berikut adalah pandangan Bakir Al-Sodar terhadap ekonomi Islam. Yang pertama adalah hubungan milik. Dalam pandangan Bakir Al-Sodar, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang disebut sebagai kepemilikan multijenis. Bentuk dari kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yaitu bentuk kepemilikan swasta atau private dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Kepemilikan swasta atau private dalam pandangan Bakir Al-Sodar hanya terbatas dalam hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain dalam menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Dalam prakteknya, tidak ada kepemilikan pada individu. Hal ini sama dengan pendapat Telegani yang membedakan antara kepemilikan hanya Allah semata dan kepemilikan yang dapat diwarisi kepada individu. Yang kedua, peran negara dalam mengalokasikan sumber daya dan kesejahteraan publik. Dalam hal kepemilikan, peran negara dalam berkontribusi sangatlah penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengalokasikan sumber daya dan kesejahteraan publik, sehingga negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasannya keadilan berlaku. Hal ini dapat dilihat pada fungsinya seperti yang pertama, distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada keinginan dan kapasitas kerja mereka. Yang kedua, implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menjamin keseimbangan sosial. Ketiga, fungsi negara tersebut amatlah penting karena adanya konflik yang mungkin akan muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antar individu, baik intelektual maupun fisik. Oleh karenanya, perbedaan tersebut maka pendapat akan berbeda pula dan hal ini dapat mengarah pada terbentuknya kelas ekonomi. Negara juga dipercaya dapat memberikan keamanan sesuai secara keseluruhan dan hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang diterapkan antar anggota masyarakat dan melalui kebijakan dalam pembelanjaan publik. Dengan investasi pada sektor publik secara spesifik dapat membantu orang miskin. Sementara itu, dengan pengaturan aktivitas ekonomi memastikan kewajaran dari praktek yang berlaku bebas dari eksploitasi. Selanjutnya ada larangan riba dan pelaksanaan zakat bagi Al-Sodar.
Bakir Al-Sad tidak banyak bicara tentang riba. Penafsirannya tentang riba terbatas pada uang modal. Adapun pelaksanaan zakat, Sadr menganggapnya sebagai kewajiban negara. Selain itu, beliau juga berbicara tentang kumus, pajak, dan fai, dan sedekah yang bisa dikumpulkan dan dibelanjakan untuk menguranginya, ciptakan kemiskinan dan keseimbangan sosial. Salah satu hal menarik yang dikemukakan Sadr ini adalah fokus khusus pada masyarakat miskin. Tujuan Sadr adalah menciptakan keseimbangan sosial tanpa bertujuan untuk menyamakan taraf hidup antara si miskin dan si kaya. Dengan mengkaji doktrin ekonomi Islam dalam kitab Iqtisaduna, maka gagasan-gagasan Bakir As-Sadr ini terkait riba yang didasarkan pada ayat-ayat pengharaman riba memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu ada bunga bank termasuk riba. Dalam Iqtisaduna, Bakir As-Sadr mengharamkan bunga bank sebagaimana mengharamkan riba. Keharaman bunga bank yang dinisbahkan dengan riba bertolak pada dalil-dalil Al-Quran. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, mengolah hukum dari nas adalah tugas seorang mujtahid. Yang kedua ada kadar keimanan dan perilaku riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, ayat tersebut menurutnya harus dipahami bahwa Allah tidak hanya melarang satu jenis riba, yaitu riba masa jahiliyah atau riba yang berlipat ganda. Namun perang dalam ayat tersebut dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Ini adalah pandangan khusus doktrin ekonomi Islam, di mana Islam melarang bunga seberapapun kecilnya dan mengharuskan kreditor untuk hanya mengambil pokoknya saja modal yang dipinjamkan, sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya. Selanjutnya ada kritik terhadap kapitalisme dan sosialis. Sosialisme memiliki berbagai macam merek, salah satunya adalah Marxisme yang didasarkan pada materialisme dialektis. Materialisme dialektis berpendapat bahwa teori dialektika berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk sejarah, masyarakat, dan ekonomi. Oleh karena itu, Marxisme ini memiliki pandangan yang holistik tentang dunia dan pendekatan yang sistematis terhadap perubahan sosial. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme yang terlalu mengutamakan kepentingan individu. Tujuan akhir paham ini adalah terciptanya masyarakat yang egaliter tanpa kelas sosial. Dalam masyarakat seperti ini, kepentingan individu akan tunduk pada kepentingan kolektif. Ya, berikutnya itu biografi Mahmud Talegani. Said Mahmud Alaihi Talegani lahir di keluarga Persia, religius di desa Gadat, Kabupaten Talagan, Provinsi Al-Urs, Iran pada tanggal 5 Maret 1911 dan meninggal pada tahun 10 September 1979 di Teheran, Iran, tempat pemakaman Behestek Zahra. Nah, Said Mahmud Talegani ini merupakan salah satu teolog reformis Muslim dan merupakan salah satu senior Syiah ulama dari Iran Talegani. Dan Talegani adalah seorang pemimpin kontemporer dari revolusi Iran dan pemimpin Syiah Iran dalam gerakan perlawanan terhadap pro Barat. Terus berikutlah pemikiran Talegani. Yang pertama ada hak memiliki harta. Nah, persoalan inilah yang menjadi pertanyaan utama yang dibahas Talegani. Manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dipercayakan untuk mengelola bumi dengan hak terbatas dan masyarakat untuk memilikinya. Nah, batasan tersebut disusun menurut Talegani menjadi 3 tingkatan. Nah, yaitu ada atas dasar hak milik, kan terbatas dan bersyarat, bahwa Talegani merumuskan atau tentang hak milik sebagai berikut. Ada di samping. Ya. Terus pemikiran yang kedua yaitu peran negara dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber. Menurut Talegani, negara berhak membatasi atau mengurangi hak individu dalam penggunaan dan kepemilikan barang guna menjaga keadilan dan kesetaraan demi kebaikan bersama. Nah, tugas negara adalah mengurus kepentingan petani, masyarakat miskin dan bertindas dengan menerapkan terapi sederhana. Nah, berikut upaya-upaya yang dilakukan menurut Talegani. Yang pertama, membagikan tanah yang belum terpakai dan belum digarap kepada yang menginginkan untuk digarap secara cuma-cuma. Terus membatasi kepemilikan lahan dan berikan hak kepada petani untuk memiliki hasil panennya dibandingkan hanya menjadi buruh yang baik bagi pemilik lahan. 3. Berhenti mendukung tuan tanah feodal yang mengeksploitasi orang miskin. Terus yang keempat, memungut pajak dan produk dan petani tertentu dalam bentuk zakat, khoroj, dan menggunakan pajak tersebut untuk membantu petani lebih merevitalisasi negara. Oke, selanjutnya adalah pelarangan riba dan implementasinya zakat. Jadi selain hak milik dan kebebasan, persoalan uang dan peredarannya menurut Talegani merupakan salah satu masalah utama perekonomian.
Selain larangan memungut uang, riba juga dibicarakan. Dalam bidang ekonomi, seperti Nafvi, Talegani melihat riba sebagai pertumbuhan kekayaan secara otomatis tanpa produktivitas tenaga kerja. Pengertian ini tidak hanya mencakup bunga atas uang, seperti yang dilakukan manusia pada masa Nabi Muhammad SAW, namun juga transaksi forward dan transaksi kredit. Secara umum, dapat dikatakan bahwa riba merupakan perolehan haram yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran. Negara berbeda dengan Manan, Siddiq, dan Kafi yang membatasi analisanya dalam bunga bank. Talegani juga mengakui tanah, pekerjaan, modal, dan kewirausahaan sebagai faktor produksi. Setiap faktor produksi berhak menerima imbalan jika mempengaruhi proses produksi. Bahkan juga perantara pun harus diganti. Ia memberikan status khusus kepada pemula, yakni mereka yang pertama kali berkecimpung di bidang sumber daya alam seperti petani dan menyebut mereka sebagai pemilik asli. Dia juga menyebut sumber daya alam yang dibudayakan sebagai modal utama dan primitif memiliki hak utama dan hak untuk menunjukkan orang lain sebagai penerusnya. Menurut Talegani juga, sementara ini agen asing mendapatkan keuntungan. Pemilik dan tenaga kerja hanya menerima imbalan tetap atas kontribusi mereka. Selanjutnya adalah distribusi dan produksi menurut Talegani. Jadi selain pekerjaan, kebutuhan juga dipandang sebagai landasan resmi bagi hak distribusi. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat miskin baik melalui distribusi sumber daya dasar maupun melalui redistribusi melalui zakat atau pajak lainnya. Ia juga tidak membahas struktur pasar itu seperti apa, meskipun ia menyebut bahwa kekuatan pasar kapitalisme itu tidak ada dalam sistem ekonomi Islam. Talegani juga mengusulkan pasar yang terkendali di mana negara berperan penting sebagai pelindung dan pengatur kegiatan ekonomi, berpartisipasi secara langsung, dan terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 8, membahas mengenai mazhab Iqtisaduna menurut Bakir Asad dan Talegani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.